Baiklah, selamat pagi anak didik kami sekalian. Kita bertemu dalam materi kita yang minggu yang lalu, lanjutannya untuk pertemuan kedua, gereja dan orang muda. Nah, di dalam pembelajaran yang lalu, bagaimana Allah memilih Daud pengganti Saul, ya. Nah, memang saya perlu jelaskan kepada siswa kami seluruhnya bahwasanya Allah memilih orang-orang yang diinginkannya, ya, yang diinginkannya berdasarkan daripada kehendak Allah. Nah, artinya dasar pemilihan itu bukan hanya didasari atas kemampuan kita saja, tetapi kesungguhan kita untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, di mana Daud dari 7 bersaudara, bukannya abang-abangnya dari bentuk postur tubuh yang tegap, besar, dan sangat mungkin terpimpin, tetapi Allah tidak memilih mereka. Justru sebaliknya, Allah memilih orang yang termuda daripada keluarganya Isai. Nah, kemudian terpilihlah Daud menjadi raja. Tubuhnya kecil dan dia tidak pintar dalam hal berbicara. Namun berkat latar belakang daripada Daud yang tekun melaksanakan pekerjaannya dan selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Contoh, sewaktu Daud menggembala, dia tidak pernah pulang 3 hari sebab dombanya tidak ada yang hilang, ya, artinya tidak ditemukan. Jadi dia mencari. Nah, itu suatu pertanda bahwa bagaimana Allah membuat suatu cobaan kepada dia untuk menguji tanggung jawab daripada Daud. Hal itu dilihat oleh Tuhan bahwasanya memang Daud adalah orang yang bertanggung jawab yang diharapkan untuk menggantikan Saul. Nah, mengapa digantikan Saul? Sebab Saul adalah seorang raja yang telah terpilih pertama sekali bagi bangsa Israel, namun penuh dengan tindakan-tindakan yang anarkis dan arogan. Melihat itu, di mana keluhan-keluhan bangsa Israel pada waktu itu, ya jelas otomatis Allah memperhatikan seruan-seruan umatnya. Nah, materi kita kemudian untuk minggu ini saya kutip dari 1 Samuel 16 ayat 7, ya. Saya akan bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mereka, di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu suatu dasar pemilihan yang dilakukan oleh Allah. Nah, kemudian Allah juga memilih Andreas, ya, saudaranya Simon Kepas atau Petrus, yang artinya dalam bahasa di Yunani atau bahasa Ibrani, yaitu batu karang yang teguh, di mana Andreas menyadari bahwa ia telah bertemu dengan Mesias, ya. Seketika dia bertanya kepada Yesus di mana Yesus tinggal, ya. Dan dari jawaban Yesus, dia terus langsung yakin bahwa itulah Mesias. Selama Andreas bersama-sama dengan Yesus. Lalu Andreas pun menceritakan bagaimana dia berupaya untuk memberitakan tentang karya Allah di dalam perjalanan hidupnya. Nah, Andreas memberitakan Injil di daerah Asia Kecil. Contoh itu di daerah Kapadokia, Galatia, Britania, bin Zaitun, ataupun di daerah Romawi Timur, Makedonia, dan Akhaya. Di mana Akhaya yang terakhir, dan disitulah dia mati. Dia disalibkan dengan keadaan terbalik.
Itu siksaan yang sangat menyakitkan bagi orang. Tidak langsung dia dibunuh, tetapi dia diikat hidup-hidup dengan disalibkan dengan bentuk huruf X, kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Itu suatu penyiksaan yang sangat sadis. Nah, di mana Andreas mati syahid dengan disalibkan, ia dihukum Kaisar Nero 30 November tahun 50 Masehi. Artinya, setelah Yesus wafat, ya, setelah Yesus wafat kira-kira 20 tahun kemudian, setelah pemberitaan yang dilakukan oleh Andreas, ya, tentang siapakah Yesus sebenarnya sebagai Mesias itu, maka Kaisar pun merasa tidak enak atas saingan-saingan ataupun pandangan-pandangan orang kepada Raja Kaisar pada waktu itu. Maka dia pun dibunuh. Nah, dia memanggil saudaranya yaitu Paulus, itu si Simon Petrus, dan sehingga Simon Petrus pun menjadi murid Yesus pada waktu itu. Nah, kemudian ada lagi beberapa hal yang perlu kita teladani daripada bagaimana Andreas. Ya, Andreas peduli terhadap pelayanan. Seketika Andreas mendengarkan perintah ataupun pertanyaan Yesus, adakah orang yang membawa makanan di tempat ini? Itu pesannya kepada murid-muridnya pada waktu dia di bukit. Ya, Andreas jeli. Dia melihat anak kecil yang membawa 2 ikan dan 5 roti, dan dia pun membawa anak-anak kecil itu ke hadapan Yesus. Nah, kemudian di mana Yesus pun langsung memberkati makanan dan ikan itu menjadi cukuplah makan orang-orang yang berada di bukit itu, sekitar 5.000 orang. Nah, kemudian Yesus memilih Paulus. Nah, berbicara tentang Paulus memiliki rekan-rekan ataupun sahabat, ya, di mana Paulus dalam tugasnya setelah dia dipanggil oleh Allah, ya, dia dulunya prajurit Romawi yang menentang tentang Yesus, yang tidak kenal dengan Yesus, tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa hidupnya. Namun dia telah dipilih oleh Allah berkat bagaimana dia mencari kebenaran daripada Yesus. Pada saat dia prajurit Romawi, dia selalu menganiaya orang-orang Kristen karena sangat membenci tentang siapa itu Yesus. Namun seketika Yesus menunjukkan jati dirinya kepada dia, dan dia pun buta dan disembuhkan oleh Nabi Yesus sendiri. Nah, kemudian Paulus memilih asistennya ataupun rekan-rekan kerjanya, yaitu Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Nah, saya kutip, Timotius adalah orang yang termuda daripada asisten daripada Paulus, di mana kira-kira dia berumur 20 tahun. Ya, dia dibimbing oleh Lois, neneknya, dan ibunya Eunike. Nah, kemudian 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, yang menjadi pedoman juga buat kita sebagai upaya untuk selalu mempersiapkan diri walaupun masih muda kepada Yesus dalam tugas pelayanan. Nah, kemudian siswa kami, apa yang kita teladani daripada Timotius? Yang pertama, sikap tingkah laku dewasa yang dimiliki oleh Timotius sendiri walaupun dia masih muda, ya. Jadi dia memiliki suatu sikap ataupun tingkah laku yang dewasa. Itu. Nah, sekarang ataupun zaman sekarang ini banyak anak sudah tahu dia merasa berbuat tingkah dewasa, tetapi dia malah seperti melakukan tindakan anak-anak. Nah, yang kedua, keteladanan dimiliki oleh Timotius, dia hidupnya setia.
ya, hidupnya setia. Artinya kesetiaan ini diuji berkat daripada dia percaya kepada Paulus, ya, yang telah memilih dia menjadi anggotanya dalam pemberitaan Injil. Nah, yang ketiga, selalu menjaga kesucian dirinya. Kesucian diri ini seringkali kita beranggapan tentang dosa-dosa ataupun suatu bentuk-bentuk daripada kehidupan kita. Contoh, kita sering mengucapkan kata yang salah, itu bukan kesucian diri. Kesucian diri, contoh, kita berjalan di suatu tempat, kita lihat pohon buah yang sangat cantik, tetapi milik orang. Itu kita ambil buahnya, kita makan. Nah, ini bekas yang dicuri. Dari hasil curian kita konsumsi, itu membuat tubuh kita tercemar dari perbuatan-perbuatan aib di depan Tuhan, karena memang itu hasil daripada yang tidak benar. Nah, kemudian itulah pandangan bagaimana Allah memilih murid-muridnya dengan dasar yang kuat. Namun walaupun demikian, bukan hanya sepihak Allah memilih orang yang disukainya, tetapi seringkali itu didorong oleh bagaimana keuletan kita dalam aktivitas kita, dalam tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari, itu dapat menjadi suatu momen dasar pemilihan buat kita ke depan. Nah, yang Bapak maksud di sini bukan hanya maksud dalam hal penginjilan saja ataupun pemberitaan tentang Injil Tuhan saja, tetapi bagaimana Allah memilih kamu kelak menjadi dokter, menjadi guru, menjadi seorang bupati, menjadi seorang pejabatlah di dalam pemerintahan atau sebagai seorang penguasa dalam tempat, itu didasari daripada usiamu saat kamu muda. Artinya kamu dipilih, saatnya nanti kelak Allah telah memilih kamu menjadi seorang pemimpin. Bagaimana Timotius yang masih muda sudah terpilih. Bayangkan saja, dia belum kira-kira berumur 20 tahun, tetapi dia sudah berhadapan memberikan ceramah kepada orang-orang yang sudah lanjut usia ataupun di atas 60 tahun. Nah, demikianlah harapan kami kepada siswa, supaya tolong dalam memahami bagaimana gereja ataupun Allah sendiri, ya, telah memilih orang-orang muda untuk berkarya dalam pemberitaan kabar sukacita. Nah, tugas kepada siswa kami ini sangat penting, ya, membuat karangan singkat, ya, karangan singkat mengenai rencana-rencanamu dalam upaya mengatasi kelemahan yang kamu miliki. Ada di situ 4 di dalam halaman 73, ada 7 kelemahan pemimpin. Seumpama itu menjadi kelemahanmu, bagaimana kamu untuk berupaya supaya kelemahan yang 4 itu, seumpama itu kelemahan kamu, itu dapat teratasi demi mencapai rencana-rencanamu ke depan. Ya, kita harus sadar bahwa setiap manusia memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, itu perlu diatasi, perlu kita upaya untuk memperbaikinya supaya itu tidak menjadi kelemahan. Nah, jadi tolong dikerjakan tugas kegiatan 3 ini hanya khusus nomor 3, ya, hanya khusus nomor 3 itu dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 gak usah, sebab itu rangkumannya sudah di dalam nomor 3. Itu pesan Bapak dan pesan saya. Tolong segala tugas yang Bapak berikan, mulai daripada masuk kita ajaran baru, supaya dikumpulkan dan dilaporkan kepada saya. Sebab masih banyak lagi siswa saya yang belum memberikan tugasnya. Ini menjadi perhatian kepada siswa kami, dan itu masih saya kasih kesempatan untuk 2 minggu ini mengerjakan tugas-tugas itu dan melaporkannya kepada saya. Sebab apa? Sebab itu menyangkut penilaian nanti buat kamu sendiri. Saya bukan mengancam, tetapi penilaian itu berdasarkan daripada fakta-fakta daripada tugas kamu, para siswa kami. Saya gabunglah itu nanti dengan nilai mid semester dan semester, sebab sebentar lagi kita ujian semester atau ujian blok. Jadi segala bentuk tugas yang Bapak berikan kepada siswa kami tolong dikerjakan dengan baik dan dilaporkan kepada saya. Kalau memang anak didik kami tidak memiliki HP yang Android ataupun tidak mungkin memiliki paket atau bagaimana, silakan tugasmu itu
dibuat dalam buku tulis, hantarkan ke sekolah. Saya akan terima. Sekian, dan sekali lagi saya ingatkan, 2 minggu saya berikan kesempatan atas semua tugas-tugas yang Bapak berikan kepada siswa kami supaya dikerjakan dengan benar. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Selamat pagi dan salam.